Panjang keren 21 cm, panjang gulungan 10 cm. Sambungan paralel full atau double paralel. Seri berapa? Seri 5 double layer. Seri 5 yang paling gede isi 10, terus 20, 19, 17, terus yang paling kecil 14, jalan 3. Seri 506. Dinamo 75 kW, 100 HP, 4 pul, yaitu RPM 1480 RPM. Untuk lebar kertasnya, potong kertasnya yaitu 6,5 cm, dan panjangnya kita lebihin 3,5 cm dari panjang care-nya. Jenis kertas saya pakai kertas Nomex ukuran 0,30. Aslinya ini seri 506, isinya 14, 17, 19, 20, 10. Nah, ini saya rubah jadi mal sama, yaitu 010. Seri 5 isinya 16 lilit, semua sama 16 lilit. Langkah 1-12, 3 kawat atau jalan 3, ukuran kawat 1,32, 1,251. Sambungan paralel full, atau ada juga yang nyebut sambungan double paralel. Ini cara gulungnya model sisir double layer, yaitu untuk sepul pertama itu harus diangkat, jangan dimasukkan, jadi diangkat biar kelihatan rapi. Jangan lupa dikasih kertas, ganjalan kertas, biar kawatnya itu nggak lecet karena kena care-nya, makanya dikasih kertas. Terus masuk sepul kedua. Masuk sepul kedua ini juga tetap masih diangkat. Nah, untuk cara masukinnya itu masukin sedikit-sedikit biar gampang masuknya. Kalau langsung banyak itu agak susah, terkadang kusut. Makanya masukinnya harus sedikit-sedikit biar gampang masuk ke lubangnya. Terus dikasih kertas pembatas untuk membatasin sepul yang pertama masuk dengan sepul yang kedua masuk, karena ini double layer. Nah, untuk pemula kalau diangkat begini susah, memang susah nih, berat. Waktu perlu perjuangan waktu pas awal dan akhir itu lumayan agak susah,
Kalau untuk pemula boleh sepul ini langsung masuk, sepul pertama, sepul kedua langsung masuk, nyampe sepul terakhir 12 langsung masukin aja, nggak masalah. Nah setelah udah lancar gulungnya, itu boleh diangkat seperti ini. Nah ini untuk sepul pertama dan kedua diangkat, jadi cuman masuk sebelah doang, yang sebelahnya belum dimasukin ke slot atau ke lubang. Nah untuk sepul yang ketiganya nanti itu, kalau ini kan langkah 112 atau 010, itu ntar sebagian belum masuk, sebagian sudah masuk untuk yang sepul ketiganya. Ini baru masuk sepul kedua. Sepul kedua hanya sebelah yang masuk ke lubang. Jadi yang sebelahnya lagi kita angkat biar entar hasilnya itu rapi. Ini gulungan sisir double layer. Masuknya sedikit-sedikit biar gampang masukin ke slotnya atau ke lubangnya. Setelah masuk kita kasih kertas pembatas dengan tujuan untuk membatasi sepul yang pertama masuk ke lubang atau ke slot dengan sepul yang ntar kedua masuk ke slot, karena ini double layer. Nah setelah itu kita rapikan dengan cara menggetok biar agak turun gulungannya, jadi supaya sepul yang kedua masuk biar enak. Ini sepul ketiga masuk. Nah di sepul ketiga ini sebagian masih diangkat, sebagian sudah dimasukkan ke slot seperti di video itu. Jadi sebagian sudah masuk ke slot untuk masuk yang kedua atau yang terakhir. Jadi setelah dia ketemu langkah 1, 12, dia langsung masuk ke slot ujungnya. Nah setelah ujung pangkalnya
udah masuk ke slot. Jadi yang pangkal untuk yang pertama kali masuk, untuk yang ujungnya yang kedua masuk, itu udah semua dari sepul ke 3, ke 4, ke 5, ke 6 itu udah sama seperti itu semua. Tetap ini juga masukinnya sedikit-sedikit biar gampang masuk ke slotnya. Nah, untuk mempermudah masukin kertas penutup itu kita getok biar kawat itu turun, biar longgar, sehingga kertas penutupnya itu mudah untuk dimasukkan dengan cara geser sedikit demi sedikit. Nah, ujungnya sana, di ujung sana kertas sana juga harus kasih kertas kecil biar waktu pas masukinnya kertas penutup itu tidak terjadi lecet karena gesek kawat dengan kern. Nah, sebelum memasukkan sepul yang keduanya, gulungan kedua untuk yang ke slotnya, itu kita pasek. Ini saya pakai fiber untuk paseknya. Tujuannya apa? Biar kertas pembatas itu turun sampai mentok ke bawah, sehingga rongganya untuk yang masuk yang keduanya itu longgar. Jadi gampang untuk masukin sepulnya. Nah, kita lakukan seperti itu terus menerus sampai sepul yang ke-12 atau sepul yang terakhir, karena ini 4 pul, jadi jumlah sepulnya itu 12 sepul totalnya. Jadi sepul ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya sampai ke sepul ke-12. Caranya seperti itu. Masukinnya sedikit demi sedikit, terus kita pasang kertas pembatas supaya rongga slotnya itu luas untuk sepul yang kedua masuk di slotnya, sehingga kita gampang untuk memasukkan kawat ke dalam slot. Nah, kita lakukan terus menerus sampai sepul yang terakhir.
Nah, ini yang digantung itu sepul 1, sepul 2. Nah, terus sepul yang ketiga itu ada satu seri yang tergantung, dan yang 4 serinya itu sudah masuk ke slot lubangnya gitu. Jadi untuk sepul 1, sepul 2 gantung, terus sepul yang ketiga yang gantung hanya satu seri, yang 4 seri langsung masuk. Nah, ini sepul keempat masuk, sepul keempat masuk. Jadi untuk sepul ketiga dan keempat itu ada kertas pembatas juga untuk membatasi antar pas sepulnya. Jadi antara sepul yang satu dengan sepul yang lain kita batasi dengan kertas untuk biar gak terjadi short seandainya kita pakai atau di saat running, untuk memperkecil kemungkinan short antar pas. Jadi tetap sama cara masukinnya, yaitu dengan cara sedikit demi sedikit untuk mempermudah cara masukinnya, biar dengan mudah untuk masuk kawat ke slotnya, yaitu dengan cara sedikit demi sedikit untuk memasukinnya. Nah, untuk masukinnya itu saya pakai pertinak, semacam fiber, tapi ini terbuat dari pertinak. Kita lancipin supaya bisa gampang masuk ke slotnya. Pakai pertinak dengan tujuan biar enggak waktu pas gesek dengan kawat itu enggak lecet kawatnya.
dirapikan dengan cara kita pukul pakai bambu biar gulungan itu turun. Jadi waktu pas kita pasang rotor itu gulungan nggak menghalangin rotor masuk ke stator, seperti itu. Usahakan pertinak yang untuk memasukkan kawat ke slot itu usahakan tipis dan lancip. Jadi biar enak untuk masuk ke lubangnya. Jadi untuk masukin kawat ke lubangnya enak kalau pertinaknya itu tipis. Kalau sudah seperti ini, itu yang belum masuk, yang spool pertama, spool kedua, itu ntar kita angkat. Nah, kita angkat biar enak masukin spool di bawahnya, yaitu spool yaitu 11 dan 12. Jadi diangkat, digantung seperti ini. Jadi diikat ke bodi spoolnya, biar lubang itu kelihatan. Jadi biar kita mudah untuk memasukkan spool ke lubang. Makanya kita ikat dengan cara seperti ini. Diikat, diangkat, dan diikat di bodinya biar gampang memasukkan spool 11-12 nya. Yang agak susah masuknya itu spool ke 12 sama spool yang pertama. Kalau model
double layer untuk spool yang pertama diangkat. Jadi perjuangannya itu ada di spool pertama dan spool terakhir, seperti itu. Makanya kalau baru pemula langsung masuk dulu nggak apa-apa. Jadi spool pertama nggak usah digantung, nggak usah diangkat. Nah, setelah udah lancar gulungnya, boleh diangkat seperti ini. Karena perlu perjuangan untuk spool yang terakhir dan spool yang pertama. Ini dinamo 100 HP 4 pul double layer sambungan full paralel, atau ada yang nyebut sambungan double paralel. Merek Bologna. Ini seri 5, isi 16, jalan 3, yaitu kawat 1,25 kali 1, 1,30 kali 2. Jadi ada 3 kawat sambungan paralel full. Jumlah slot atau jumlah lubang itu 60 lubang. Nah, ini gulungan aslinya. Seri 5, model gulungannya itu kecil gede, jadi nggak sama seperti ini. Seri 506, cuman berhubung pengen cepet cara cetaknya, saya robah jadi seri 5 mal sama semua, yaitu dengan cara langkah 1/12, yaitu 0,10. Yang aslinya itu isinya yang paling gede 10, terus 20, 19, 17, 14. Ya, 14 itu yang paling kecil, yang dari 10 itu paling gede. Nah, berhubung jumlahnya nggak sama, itu saya jumlahin ke 5. Jadi 5-5-nya saya jumlahin, terus dibagi 5, jadi hasilnya 16, biar tidak mengurangi jumlah total lilitannya. Jadi saya bikin video dengan jarak dekat ini karena
subscriber saya ada yang komplain videonya terlalu jauh, makanya saya bikin video yang dekat seperti ini biar bisa jelas lihat bagaimana cara masukin kawat ke slotnya, yaitu untuk gulungan sisir double layer. Ini yang perlu perjuangan, yaitu spool terakhir, karena untuk yang pangkalnya itu posisinya ada di bawah gulungan spool pertama, spool kedua, dan spool ketiga. Jadi agak terlalu sempit untuk masukin kawatnya. Harus hati-hati supaya kawat itu tidak lecet terkena kern. Nah, ini dipasek biar masuk kawatnya agak longgar, jadi biar gampang masuk, supaya tidak banyak lecet di kawatnya. Setelah digetok masuknya enak karena ada rongga seperti itu.
Nah, ini untuk masukin sepul yang ini kan lubangnya terlalu sempit nih, karena agak sedikit terhalang sepul yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Ini harus hati-hati biar nggak banyak lecet di kawatnya, karena terhimpit oleh sepul pertama, kedua, dan ketiga. Ini sudah mulai masuk sepul yang pertama yang kita gantung tadi, yang kita angkat tadi. Ini mulai masuk untuk sepul yang pertama tadi, yang kita gantung, yang kita angkat.
Kita masukin satu persatu sampai selesai. Kita getok biar mudah masukinnya, untuk menghindari lecet di kawat kalau terlalu padat, makanya kita getok.
Ini 3 lubang terakhir ini yang lumayan susah, lumayan perlu perjuangan untuk masukin kawatnya. Untuk 3 lubang yang terakhir, karena pakai prespan susah masuk, akhirnya saya pakai kertas Nomex supaya gampang untuk memasukin tutup spoolnya.
Demikian tutorial cara gulung sisir double layar. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.